Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Irna akan memberikan penjelasan bagaimana cara kita menghitung pajak bumi dan bangunan. Nah, kalian simak baik-baik karena materi ini akan Bu Irna keluarkan di soal penilaian tengah semester. Jangan lupa diperhatikan. Yang pertama, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya. Jadi intinya PBB itu adalah pajak yang dipungut karena kita mempunyai keuntungan saat mempunyai suatu tanah atau bangunan. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana cara kita menghitung pajak bumi dan bangunan? Kita perhatikan contoh soal berikut. Diketahui wajib pajak PTA memiliki tanah di daerah Jakarta Selatan seluas 1000 meter persegi dengan NJOP atau nilai jual objek pajak tahun 2001 sebesar 12 juta per meter persegi. Di atas tanah tersebut didirikan bangunan kantor seluas 800 meter persegi dengan nilai jual objek pajak tahun 2001 sebesar 4 juta per meter persegi. Jika diketahui NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebesar 10 juta, maka hitunglah PBB terutangnya. Nah, di materi PBB ini kalian akan menemukan istilah-istilah singkatan seperti NJOP, NJOP TKP, NJKP. Nah, supaya kalian terbiasa, silakan kalian nanti catat, jadi supaya Bu Irna ketika mengeluarkan istilah itu kalian nggak bingung. Begitu ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung PBB? Yang pertama, kita hitung dulu total NJOP atau nilai jual objek pajak. Setelah itu, kita cari tahu nih berapa NJOP TKP-nya atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Setelah itu, kita akan menjumlahkan NJOP yang bisa diperhitungkan sebagai PBB. Kemudian lanjut ke NJKP, nilai jual kena pajak, dan yang terakhir baru kita bisa menghitung PBB terutangnya. Kita langsung masuk saja ke penjumlahan. Pertama, tadi kita disuruh ngapain? Betul sekali, kita jumlahkan nilai jual objek pajaknya atau NJOP-nya. Tadi, Tuan Ali itu mempunyai tanah seluas 1000 meter. Berarti tanahnya itu seluas 1000 meter dikalikan dengan NJOP-nya 12 juta per meter. Oke, 1000 meter persegi dikali 12 juta. Kemudian di atas tanah itu tadi ada bangunan seluas 800 meter persegi dikali dengan NJOP-nya sebesar 4 juta. Kemudian kita jumlahkan hasil perkaliannya sehingga total NJOP keseluruhan itu ada 15.200.000.000 rupiah. Nah, selanjutnya kalau sudah diketahui total NJOP-nya, maka kita tinggal mengetahui NJOP TKP, nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, ini nilainya sudah ada di soal, yaitu sebesar 10 juta. Karena NJOP TKP merupakan nilai jual objek pajak yang tidak boleh dikenai pajak, maka di sini kita kurangkan. Jadi hasilnya menjadi 15.190.000.000 rupiah. Ini merupakan nilai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB. Selanjutnya kita hitung NJKP, nilai jual kena pajak. Kenapa kok NJKP-nya di sini 40%? Karena aturannya ketika NJOP diketahui lebih dari 1 miliar maka dikalikan 40%. Kalau NJOP-nya kurang dari 1 miliar maka dikalikan 20%. Nah, karena di sini hasilnya 15 miliar maka dikalikan 40% sehingga diperoleh angka 6.076.000.000 rupiah. Selanjutnya, kita hitung PBB terutangnya. Nah, tarif PBB itu merupakan tarif pajak proporsional. Jadi, tarifnya tetap.
berbentuk persentase sebesar 0,5% dikalikan dengan NJKP-nya, nilai jual kena pajak 6.076 juta sebesar Rp30.380.000. Jadi, PBB terutang Tuan Ali itu sebesar Rp30.380.000. Bisa dipahami ya? Silakan kalian pelajari karena soal ini akan Bu Irna keluarkan di penilaian tengah semester. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.